kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang orientasi P3K. Sebelum saya sampai kepada materi, saya ingin memperkenalkan dulu nama saya Solihatul Masyarakat SPPI. Kemudian NIM saya 1983-2024-212-0005. Jabatan saya sebagai DPAI, kemudian saya bertugas di SDN 2003 dan alamat saya ada di Jalan Bukitjo, sampai Desa Nomor 9, Kecamatan Itu, Kota Semarang. Kemudian itu adalah beberapa dokumentasi tentang orientasi yang dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 23 sampai 24 Oktober, dimulai pada pukul 6 sampai 18 di Balai Diklat di Kota Semarang. Serangkaian kegiatan berdasarkan dari kegiatan orientasi yang kemudian kita akan bersama. Kemudian latar belakang dari kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Semarang dengan kegiatan yaitu merupakan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada P3K. Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kemudian keterangan sikap dan perilaku pegawai perjanjian kontrak atau P3K dengan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akutabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian materi orientasi P3K yang kami dapat pada waktu itu yang pertama yaitu visi misi kebijakan pemerintah Kota Semarang, kemudian ada karakter ASN kelas 9, kemudian ada kerja dasar emosional. Itu pada dari pertama. Hari kedua yaitu tentang pendidikan anti korupsi, pengembangan kompetensi ASN dan kedisiplinan. Itu dilaksanakan dari yang kedua. Kemudian rencana juru kerja P3K atau RHK, yaitu terlaksananya pembelajaran yang efektif sesuai ketentuan yang dimaksudkan, yaitu diskusi permasalahan pembelajaran kesehatan dengan metode akhlak, kemudian yang pertama yaitu pemateri, tersedianya materi yang sesuai dengan pembelajaran agar itu aja menyambut dengan media yang kemudian yang kedua untuk orientasi pelayanan tidak membedakan peserta apapun latar belakangnya. Artinya saya sebagai seorang DPAI tidak membedakan latar belakang peserta didik, entah itu dia dari statusnya sebagai yang kelas tinggi, atas atau bawah istilahnya, atau status sosialnya dia kaya, miskin, kemudian sedang saja itu tidak saya bedakan. Kemudian kemampuan intelektualnya juga tidak boleh dibeda-bedakan. Karena kita perlu memberi pelayanan yang penuh kepada anak didik kita dengan berbagai latar belakang, intelektualnya, kemudian latar belakang keluarganya, kemudian pribadiannya. Kemudian yang ketiga yaitu akademik, berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana seorang guru dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pembelajaran supaya juga harus bisa adaptif atau bisa menyesuaikan diri dengan anak didiknya. Kemudian yang selanjutnya, harmonis, membangun situasi kelas yang hidup. Jadi suasana kelas bisa hidup dengan suatu keharmonisan, yaitu interaksi antara guru dan peserta didik itu harus harmonis. Kemudian kompeten, melaksanakan tugas yang berkualitas terbaik. Kemampuan kita secara maksimal kita aktualisasikan dalam pembelajaran. Kemudian adaptif, melaksanakan
tugas dengan disiplin. Jadi kita harus disiplin ketika masuk kelas pun kita harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal pembelajaran. Kemudian ada akuntabel, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Ketika ada jam pembelajaran, kita pun harus bertanggung jawab mengisi jam pembelajaran tersebut. Artinya kita tidak boleh beralasan kecuali ada sesuatu yang memang itu tugas, kita harus masuk ke dalam kelas memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Kemudian ada seperti bisa juga menggunakan kreativitas, kemudian berorientasi kepada pelayanan selalu dari belajar yang lebih selalu memperbaiki diri, entah itu dengan kegiatan-kegiatan di kelas atau kegiatan workshop dan lain sebagainya, atau kita memiliki Zoom meeting dan sebagainya. Kemudian kesimpulan dari paparan tadi atau tentang orientasi yang setelah saya dapatkan dan telah saya buat laporannya, yaitu kesimpulannya sebagai pegawai yang profesional harus memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Memiliki nilai dasar, kita harus mempunyai dasar sebagai seorang guru. Selain kita mempunyai pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan, kita juga harus mempunyai dasar dari segi religi, kemudian etika dan sebagainya. Kemudian ada etika profesi, di kode etik, di kode etik setiap guru itu mesti ada kode etiknya, ada etikanya. Kemudian bebas dari intervensi politik, artinya kita tidak terlibat oleh politik praktis dan juga tidak diintervensi oleh salah satu parpol atau salah satu anggota dewan atau lain sebagainya. Kita tidak diintervensi. Kemudian bersih dari praktik korupsi. Insya Allah seorang guru harus bersih dari praktik korupsi. Kemudian ada apa itu namanya, selain korupsi, nepotisme, kemudian gratifikasi itu juga kita hindari. Sehingga dalam pelaksanaan pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia maupun masyarakat sekitar, khususnya di SD negeri Bojonegoro. Itu yang dapat saya sampaikan dalam seminar siang ini. Mohon tanggapan dari yang saya hormati dan saya banggakan kepada Ibu Guru Solehatul Marsyahariah SPDI. Sosialisasi yang dilaksanakan hari ini cukup bagus, cukup membanggakan karena hasil laporannya cukup komplit dan implikasinya selama beliau buhar dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu juga sudah terbukti selama saya mengobservasi sebagai atasan. Kemudian memang dari hasil sosialisasi yang disampaikan oleh Bu Hari itu memang betul sebagai P3K atau ASN yang berkarakter, berakhlak itu harus bisa memberikan pelayanan yang cukup bagus. Dan memang selama bimbingan yang dilakukan 3 kali, sebanyak 3 kali, kami sebagai kepala sekolah, sebagai atasan guru juga sudah cukup memberikan bimbingan dan ternyata Buhan sendiri juga sudah cukup bisa membantu pelayanan-pelayanan yang ada di sekolah kami dan memang tidak
perlu diragukan lagi, karena Bu Har juga melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswanya yang cukup antusias dan selama ini melakukan tupoksinya dengan baik sekali. Itu saja anggapan saya, dan saya menilai dari sosialisasi ini saya cukup puas dengan hasil kerja beliau. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari kepala sekolah.